Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kamil Hamdani, NPM 24781053. Di video kali ini saya akan melanjutkan part sebelumnya yang sudah saya buat. Di sini part 7 saya akan mengkonfigurasi AIK-RP di Core RTR1, Core RTR2, Core RTR3, dan yang terakhir Core SP1. Yang dimana di part 7 ini kita akan membuat AIK-RP TS10, lalu sesuai ketentuan yang berada di part 7 ini kita akan mengaktifkan ke semua network, lalu disable auto summary. Lalu kita akan membuat AIK-RP next worship, lalu kita up ke semua router, lalu kita membuat tabel routing di semua router juga, lalu ke semua PC. Itu bisa AIK-RP ataupun networknya bisa di ping saling berkomunikasi. Langsung aja ke dalam videonya. Di sini saya akan mengkonfigurasi terlebih dahulu di Core RTR1 di sini. Di Core RTR1 ini kita Core RTR1 ini adalah router tengah yang menghubungkan area AIK-RP ke Core RTR2, Core RTR3, dan yang terakhir router ASPF. Langsung aja, itu kita ke enable, lalu kita masukkan password seperti biasa Cisco, lalu config terminal. Setelah itu kita masukkan router AIK-RP nya 10. Di sini saya menggunakan AIK-RP 10. Setelah itu kita no out summary. Setelah itu kita masukkan network 10.10.10.0 0.0.3. Ini digunakan untuk nantinya link ke Core RTR1 ke Core RTR2. Lalu kita masukkan network 10.10.10.4 0.0.3. Ini digunakan untuk link ke Core RTR1 ke Core RTR3. Seperti itu teman-teman. Lalu lanjut kita konfigurasi ke Core RTR2 nya. Nah, di Core RTR2 ini itu akan terhubung ke VLAN 10 dan VLAN 20 serta akan terhubung juga ke Core RTR1. Seperti itu teman-teman. Langsung aja kita ke enable, kita masukkan passwordnya Cisco, lalu kita config terminal. Setelah itu kita masukkan router AIK-RP 10. Di sini kita samakan AIK-RP nya yaitu AIK-RP 10. Di sini kita samakan tadi seperti yang di Core RTR1, no auto summary, kita network 10.10.10.0.0.0.3, lalu network 192.168.10.0.0.0.255, lalu network 192.20.0.0.0.255. Jika di Core RTR2 ini memakai subinfest seperti FA0.10 dan FA0.10.20, maka jaringan VLAN 10 dan VLAN 20 itu harus ikut diiklankan ke AIK-RP seperti itu teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi ke Core RTR3 nya. Nah, di Core RTR3 nya ini akan terhubung ke Core RTR1, SP1, dan beberapa VLAN yang di sisi kiri seperti VLAN 30, 40, 50, dan yang terakhir di VLAN 60. Seperti itu teman-teman. Lanjut aja kita ke enable,
itu kita masukkan passwordnya yaitu Cisco. Lalu kita config terminal, setelah itu kita masukkan router IRP 10. Lalu untuk summary kita masukkan networknya. Ini teman-teman, networknya itu sudah sesuai dengan network yang terhubung ke router RT1, SP1, dan beberapa VLAN di sisi kiri, seperti itu teman-teman. Setelah kita memasukkan networknya, nah di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang network 10.10.10.24.0003 ini. Network ini digunakan untuk link antara core RTR3 dan core SP1. Setelah mengkonfigurasi ke core RTR3, saya akan mengkonfigurasi di core SP1. Di core SP1 ini adalah multiplier teman-teman, atau bisa disebut multiplier switch. Kita aktifkan routingnya terlebih dahulu dengan menggunakan enable. Kita masukkan passwordnya Cisco, lalu config terminal. Setelah itu kita aktifkan IP routing. Nah, setelah kita aktifkan, kita masukkanlah router IRP nya tadi. Lalu kita summary, lalu kita masukkan networknya. Semisal di VLAN 70, 80, dan 90 itu gateway-nya berada di core SP1, maka jaringan ini itu harus wajib masuk ke IRP, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita akan coba untuk menjalankan ataupun mengkoneksikan. Apakah bisa isi di VLAN tersebut ini bisa saling berkomunikasi antara VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 ini. Artinya di setiap VLAN ini sudah bisa saling berkomunikasi. Coba kita VLAN 10 dengan VLAN 60. Nah, di sini sudah successful ya. Artinya apa? VLAN 10 ini sudah bisa berkomunikasi dengan VLAN 60 melewati core RTR2, lalu disampaikan ke core RTR1. RTR1 berkomunikasi dengan core RTR3, lalu core RTR3 menyampaikan ke switch 4, lalu switch 4 menyampaikan ke PC tujuan tersebut. Lalu kita coba kita ping dari PC 20 ke PC 25 ataupun di VLAN 90. Nah, di sini VLAN 20 ini sudah bisa berkomunikasi dengan VLAN 90, dan sebaliknya VLAN 90 ini PC di VLAN 90 ini sudah bisa berkomunikasi di VLAN 20, yang artinya VLAN 20 ini sudah bisa berkomunikasi dengan VLAN 90 ini melewati SP1, lalu core RTR2, lalu setelah core RTR2 ini mendapatkan informasi, dia menyampaikan ke core RTR1. Core RTR1 ini menyampaikan ke core RTR2, core RTR3. Setelah itu core RTR3 ini menyampaikan ke core SP1. Setelah itu core SP1 ini menyampaikan ke switch, yang switch ini lalu disampaikan ke VLAN 90, sehingga VLAN 90 ini bisa berkomunikasi dengan VLAN 20 menggunakan alamat yang sudah di-setting ataupun dikirimkan melalui SP1 sampai ke switch. Nah, seperti itu teman-teman. Di video selanjutnya saya akan membahas atau melanjutkan ke part 8-nya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan video saya selanjutnya. Bye bye. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan part 8-nya, yaitu mengkonfigurasikan OSPF OSPF
di core RTR1, core RTR4, dan core RTR5, dan yang terakhir core RT1, di mana kita akan membuat OSPF ID-nya 1, lalu selection ke OSPF dashboard is up in ke semua router, lalu tabel routing ke semua router, lalu yang terakhir semua PC itu OSPF networknya di ping di edge out first, seperti itu teman-teman, seperti itu ketentuan tersebut. Tanpa berlama-lama, lanjut aja ke videonya. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan OSPF-nya terlebih dahulu di core RTR1. Core RTR1 ini kita enable, kita masukkan passwordnya yaitu Cisco. Setelah itu kita konfigurasi terminal. Setelah konfigurasi terminal, kita masuk ke router OSPF 1. Kita memakai router OSPF 1 teman-teman, lalu kita masukkan networknya area 0 dengan ID-nya 10. Maaf teman-teman, sedikit tertunda dikarenakan laptop saya lowbat. Kita lanjutkan, kita masukkan ke network dengan ID-nya 10.10.8.0.0.3 di area 0, lalu network 10.10.10.12 itu di area 0 juga. Di network 10.10.10.8.0.0.3 area 0 ini fungsinya digunakan untuk koneksi ke core RTR1 ke core RTR4. Lalu network 10.10.10.12.0.0.3 area 0 ini digunakan untuk koneksi core RTR1 ke core RTR5. Setelah itu kita mengkonfigurasikan OSPF di core RTR4. Kita masukkan enable dengan sandinya Cisco, kita konfigurasi terminal, lalu kita masukkan router OSPF 1. Di sini kita samakan semua, kita menggunakan OSPF 1 dengan networknya 10.10.10.8.0.0.3 area 0, lalu network 10.10.10.16.0.0.3 area 0. Di 10.10.10.8 ini itu adalah link core RTR4 ke core RTR1 yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia masuk ke dalam linknya di core RTR4 ini. Lalu untuk network 10.10.10.16 ini itu adalah link core RTR4 ke core SW2, teman-teman. Lalu kita masuk ke konfigurasi OSPF core RTR5. Kita masukkan terlebih dahulu enable, lalu konfig terminal. Setelah kita masukkan terminal, kita masukkan router OSPF 1-nya. Kita masukkan networknya terlebih dahulu. Di network